Presentasi mata kuliah System Analyst and Design yang berjudul Mind Mapping the Social Distancing dengan dosen pengampu Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKom. The Social Distancing dipresentasikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan dengan Anas Al-Amin, Biva Chandra Lutfi Adiatma, Dwi Sari Widiawati, Latifah Srilita Indi Pramesti Aji, Wenti Ayu Wahyuni, dan Zumratul Muahidin. Kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Senin 2 Maret 2020 dan pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak hari itu, jumlah kasus positif corona semakin bertambah dari hari ke hari. Terdapat pasien yang meninggal dunia, pasien dinyatakan negatif, dan juga terdapat pasien yang sembuh. Sampai pada tanggal 24 April 2020, ada 6.250 kasus aktif baik rawat jalan ataupun rawat inap di rumah sakit. Dari grafik kapasitas perawatan dokter berikut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa minimnya kapasitas tempat tidur serta kapasitas perawat dan dokter di Indonesia. Hal ini memungkinkan perawatan pasien COVID yang berjumlah ribuan dapat dimonitor dari rumah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dilansir dari situs covid19.go.id, sebagian besar orang hanya akan mengalami gejala ringan. Namun, di kasus-kasus tertentu, infeksi dapat menyebabkan pneumonia dan kesulitan bernafas. Dari artikel ini pun, dapat ditarik dua kesimpulan penting yang mendasari latar belakangnya dibuat aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan ini, bahwa A. Orang-orang yang mempunyai gejala ringan dapat mendaftar terlebih dahulu ke aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan tanpa harus daftar langsung ke rumah sakit, dan B. Lansia akan diberikan penanganan khusus yang terkait dengan IoT. Aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan ini memiliki 3 teknologi kunci dengan peranan penting di bidang Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence. Peran Internet of Things yang pertama adalah teknologi Smart Cartridge dengan sensor pendeteksi kesehatan. Di sini, peran Artificial Intelligence terletak pada deteksi kondisi kesehatan pasien yang menggunakan Smart Cartridge dengan sensor deteksi yang menggunakan sampel darah pasien. Peran Internet of Things yang kedua adalah teknologi alat sensor pendeteksi stok makanan bergizi dan obat-obatan di kulkas, yang dimana peran Artificial Intelligence-nya adalah dengan scanning stok obat dan makanan bergizi di kulkas pintar atau smart fridge melalui smartphone, lalu merekomendasikan daftar makanan yang harus dibeli serta tempat terdekat untuk berbelanja. Terakhir, peran Internet of Things yang ketiga adalah teknologi Smart Ambulance pada sensor deteksi kondisi lingkungan jalan, objek kendaraan lain, manusia, lampu lalu lintas, dan arah jalan serta self-driving atau ambulance yang dapat otomatis mengemudi sendiri. Artificial Intelligence di Smart Ambulance terletak pada integrasi Google Maps atau GPS yang dapat merekomendasikan jalur terdekat yang harus dilalui oleh Smart Ambulance untuk menjemput pasien. Pada bidang Big Data, data pasien, dokter, bank, perawat dan obat, serta makanan bergizi akan diambil untuk mengetahui dan juga melengkapi aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan ini. Flow bisnis aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien melakukan registrasi dengan mengisikan data pribadi pada aplikasi. Setelah itu, sistem akan mengirimkan email aktivasi akun kepada pasien untuk mengaktifkan akunnya. Kedua, setelah akun pasien teraktivasi dan jika pasien ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter, maka pasien harus melakukan biaya pembayaran terlebih dahulu, yang dimana aplikasi ini menyediakan 3 pilihan metode pembayaran yang digunakan, yaitu virtual account, transfer m-banking atau e-banking, serta e-wallet yang merupakan uang digital yang tertera di aplikasi. Ketiga, ketika pasien selesai melakukan pembayaran, pasien dapat memilih pilihan mitra rumah sakit yang disediakan oleh sistem. Di saat yang bersamaan, sistem akan menampilkan beberapa pilihan mitra rumah sakit beserta informasi jumlah pasien yang sedang ditangani dengan keterangan sedang penuh atau tidak. Keempat,
Pasien akan memilih rumah sakit dan sistem akan memberikan daftar dokter yang masih mempunyai status slot untuk berkonsultasi dengan pasien. Selanjutnya, jika pasien sudah mendapatkan dokter untuk konsultasi kesehatan, sistem akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah di saat yang bersamaan dokter sedang melayani pasien lain atau tidak. Jika tidak, maka dimulailah konsultasi kesehatan online. Kelima, setelah selesai konsultasi pasien pertama, pasien akan dikirimkan sebuah smart cartridge dengan sensor deteksi kondisi kesehatan pasien. Cara kerja smart cartridge ini mengintegrasikan teknologi untuk mengambil sampel darah dan alat sensor dapat menentukan penanda spesifik untuk menunjukkan risiko dalam darah pasien. Inti sensor teknologi ini menggabungkan perangkat lunak yang diperlukan dan perangkat analitik dengan bantuan sensor yang terhubung dalam jaringan internet. Smart cartridge juga dilengkapi dengan microchip yang juga dirancang khusus, sehingga penanda dalam darah dapat dideteksi dan akan mengirimkan hasilnya ke dokter atau pusat medis melalui koneksi internet yang aman, guna dokter dapat memberikan feedback kepada pasien untuk kondisi kesehatannya. Sistem dapat memantau parameter vital, seperti tekanan darah atau detak jantung dari pasien yang beresiko. Selanjutnya, pasien akan dikirimkan juga sebuah alat sensor untuk kulkas guna mendeteksi stok makanan bergizi dan obat yang akan disimpan. Jika suatu saat stok makanan atau obat mau habis, pasien akan mendapatkan notifikasi pada perangkat ini untuk membeli atau merestock kembali makanan dan obat-obatan di dalam kulkas. Terakhir, pada saat melakukan pemantauan, dokter dapat memberikan informasi status kesehatan dari pasien seperti apakah pasien terdapat gejala penyakit, sedang sakit, atau sudah sehat. Dokter pun akan memberikan beberapa saran atau praktik yang harus dilakukan oleh pasien untuk sembuh. Jika terdapat kasus di mana pasien tidak bisa menangani penyakitnya sendiri, terkena gejala serius, atau terinfeksi virus corona dan membutuhkan penanganan lebih lanjut dari dokter di rumah sakit, aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan akan mengirimkan smart ambulance bersama dengan perawat atau dokter untuk menjemput pasien dengan fitur self-driving ambulance, yang dilengkapi dengan kombinasi sensor untuk mengenali kondisi lingkungan sekitar, seperti kendaraan lain, objek, ataupun manusia yang terintegrasi dengan GPS untuk menemukan lokasi dan arah terdekat menuju rumah pasien. Pasien pun dapat melacak lokasi smart ambulance jika sudah sampai di dekat rumahnya dengan bantuan aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan. Berikut adalah daftar pengguna yang terkait dengan aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan. Admin atau customer service rumah sakit yang bertugas untuk selalu mengupdate data pasien yang sedang dilayani pada rumah sakit dan informasi dari dokter yang sedang mempunyai slot untuk berkonsultasi. Dokter yang bertugas untuk selalu mengupdate data pasien yang sedang dilayaninya, agar pihak rumah sakit juga tahu status konsultasi dokter. Selain itu, dokter juga bertugas untuk memantau kondisi kesehatan pasien dengan bantuan alat sensor yang terpasang di rumah pasien dan memberikan feedback kepada pasien terhadap perkembangan kesehatan pasien. Perawat yang bertugas untuk menjemput pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut untuk dibawa ke rumah sakit dan membantu merawat pasien yang berada di rumah sakit bersama dengan dokter. Dan pasien untuk mengupdate data kesehatannya dengan bantuan alat sensor smart cartridge sehingga dokter dapat memantau kondisi kesehatan pasien. Sumber daya manusia untuk membangun aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan ini terdiri dari project manager, system analyst, data analyst, UI and UX designer, software engineer dengan full stack web dan mobile app developer, hardware engineer, network engineer, security engineer, software tester, technical support, dan system administrator. Aturan kronologis dari pembuatan aplikasi ini terdiri dari membuat requirement project, menganalisis hasil dari requirement project, menganalisis kebutuhan software, hardware, dan sumber daya manusia, melakukan perancangan sistem dan desain tampilan sistem, implementasi sistem berdasarkan hasil perancangan sistem, melakukan testing dari hasil implementasi sistem, membuat dokumentasi sistem, dan terakhir, melakukan proses deployment sistem. Untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dalam pembangunan aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan ini, berikut adalah kemungkinan terburuk dan solusi yang ditawarkan.
Resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Di sini, terdapat daftar project risk atau resiko proyek, business risk atau resiko bisnis, dan technical risk atau resiko teknis dalam pembangunan aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan. Melihat requirement system yang begitu besar, membutuhkan banyak dana, tim yang besar, serta kebutuhan untuk pengguna yang sangat mendesak karena pengaruh situasi dan kondisi, maka model proses yang cocok untuk membangun sistem ini adalah dengan menggunakan salah satu dari model Agile Development, yaitu Scrum. Di mana dengan menggunakan model Scrum, maka dalam waktu dekat aplikasi dapat segera dirilis dan digunakan oleh pengguna tanpa harus menunggu 100% aplikasi jadi, dengan mendahulukan fitur mana dulu yang harus diprioritaskan. Dan juga, semakin cepat aplikasi dirilis, maka akan semakin cepat pula mendapatkan feedback dari pengguna. Kami, kelompok 4, dengan aplikasi monitoring dan manajemen kesehatan yang mengambil tema The Social Distancing, berterima kasih kepada Anda yang telah mengikuti presentasi ini sampai akhir. Semoga bermanfaat.